Welcome back to Si Pututan. Jadi kita sekarang lagi kehujanan nih. Ya. Kita di mana nih? Ini di Bedengan. Jadi kalian lihat tuh ya, kita lagi kehujanan. Nah, guys. jadi di tempat situ tuh. Ya. Kurang atas. Situ loh, itu loh. Iya, Nah, iya, iya. di sini loh. Ini ada yang bakar-bakar. Kita nggak tahu. Terus kita sudah siapin kresek. Nah, sekarang Prapto dengan mobil Praptonya akan jalan ke sana untuk minta makan. Semoga berhasil. Iya Pak, ada apa? Halo. Mau minta ya? Iya, permisi, ada apa? Mau minta musik ya? Halo. Boleh, halo, tapi sinyalnya aktif langsung. Halo. Dengan siapa di mana? Maksudnya? Jadi kita itu sekarang kedinginan. Ya, hari ini kita ketemu lagi dalam episode Breaking My RC. Lokasi kita itu ada di mana, Jo? Bedengan. Bumi perkemahan Bedengan. Malang. Jadi dari tadi itu kita sedikit ada kendala dan lain sebagainya. Menjelang jam 3 itu hujan nih. Hujan deras banget. Akhirnya kita harus memanfaatkan lokasi dan mencari spot sebaik mungkin lah. Jadi untungnya bisa terlaksana dengan baik. Ya, kasih. Kalau Mas Hafid gimana Mas? Turunan belok tadi? Kurang. Karena kalau untuk mapping kurang menantang sedikit. Kurang menantang dikit. Apa ada kesulitan yang berarti di situ? Enggak. Kalau Suprapto? Aman sih. Aman aja. Aman. Kalau Grandpa gimana? Aman. 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 Jadi ya kalau saya sih merasa itu tadi ya tidak terlalu sukar ya, cuman ya memang harus milih jalan. Keloannya itu agak tricky ya. Kalau haluannya nggak pas, itu nanti harus mundur lagi, reposisi lagi, masuk lagi. Jadi jam terbang aja kalau menurut saya. Bener nggak ya? Kalau kita bisa tahu haluan RC kita, saya rasa aman-aman aja. Sebelum naik tadi itu ada lubangan. Iya. Jadi ya memang itu trikinya seperti itu. Obstacle yang kedua tadi apa ya? Batu. Tanjakan Batu kura-kura. Batu kura-kura. Batu kura-kura. Batu besar. Batu besar yang tadi itu loh, yang batu besar terus Ada krisnya di tengah. Jadi kalau batu besar gimana Om Gunawan? Ya, oke. Nggak ada masalah ya? Nggak masalah. Ini Ban cukup. oke. Ini pembalap nggak ada masalah tok ini. Iya. Kalau batu besar menurut Mas Hafid gimana? Cukup licin di awal. Untuk karena berat mobilnya itu di belakang, jadi waktu naik itu pasti kesulitan. Apalagi kalau kondisinya nggak dapat grip, pasti kesulitan. Tapi untuk turunan masih aman. Kalau menurut Johandi? Ya sama sih, kesulitan di awal aja. Semua kok sama terus. Kamu tuh tadi tidur apa breaking sih?
Jadi tadi itu kesulitan di depan aja. Terus di belakang itu sulit. Enggak turun. Jadi kalau kita lihat ya Sob ya ini nanti dilihat di videonya itu. Kemiringannya itu cukup ekstrim. Sekarang bukan nanti. Jadi itu kamu lihat ya, itu kemiringannya ekstrim. Estimasi itu 50 derajat. Cuman karena dia itu batu dan notabene RC kita itu hard body, naiknya itu jadi lebih manusiawi, lebih gampang. Cuman kalau dari saya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kalau naik batu itu awas lumut. Ya nggak sih? Di bawahnya itu loh. Itu kan ada lumut-lumutnya. Nah, kalau kena di situ ya jadi licin. Terus untuk batu kura-kura ini obstacle yang ini punya keunikan itu ada retakannya di tengah. Kayak tadi tuh, aduh, ada yang masuk ngunci. Terus dia tuh ngomong, apa sih sama obstacle-nya ini? Ya, saya ya nggak tahu, kan dia bilang, saya jelasin tadi ya ke pembalapnya itu ya. Ya, di setir-setir sendiri, di jalan-jalannya sendiri, dilewatin lagi, kecentok lagi, Grandpa. Di pecahan batu itu, terus mobilnya miring lagi nggak bisa lewat. Kalau sekali tips untuk cekungan batu tadi itu kalau batunya kan cekungannya agak miring, jadi jangan dilewati secara lurus gitu, tapi iya. harus agak miring ya. Diagonal. Iya. Rodanya itu satu persatu yang masuk. Jadi kalau rodanya 2 masuk ya pasti kekunci ya. Lah kalau kekunci 3 kali tadi itu gimana? Ya, maksudnya gini loh, biar Itu terlihat. kehebatan drivernya. Ya, maksudnya biar terlihat itu emang obstacle susah. Kalau cuma dilewatin gini kan, dibiar nggak ada obstacle. Jadi dibuat susah biar, oh iya emang susah gitu. Bener nggak? Ya kan Om Kun ya? Iya. Om Kun nggak ada obstacle buat Om Kun. Kan nggak seru. Lalu obstacle berikutnya itu apa? Pecah sungai. Jadi obstacle pecah sungai itu bagus banget kok di kamera ya, cuman nggak bagus buat RC ya. Kalau kamu tanya RC Adventure itu boleh kena air atau enggak, ya tanyanya ke siapa gitu. Kalau tanya ke sudut hitam yang sana ya bener ya, hitam biru-biru hitam. Kalau tanya ke sudut hitam yang sana boleh, pokok di WP itu semua aman. Kalau tanya ke sudut hitam yang sini boleh. Eman. Jadi nanti kita akan tunjukin lah di segmen berikutnya itu gimana caranya untuk ngurusin perairan gitu ya. Tapi intinya kalau pecah sungai, kalau dari Om Gunawan gimana tadi pecah sungainya Om? Boleh, bagus. Bagus ya. Dari Bang Andi? Nah, sungainya nggak bisa dipecah ya. Gimana pecahnya? Susur. Oh iya benar. Susunya. Gimana menurutmu sungainya? Bagus sungainya, bisa dilewati. Ya. Itu tadi kalau bisa digampang, terlihat nanti di kamera gampang sungainya. Nah, harus ada satu yang susah. Buat kalian tadi yang lihat di bumper sebelum video ini tayang yang gelap-gelap itu tadi ya ini orang. Oke lanjut. Kalau Mas David gimana susur sungainya? Sungainya itu cukup airnya cukup deras, cuman dangkal ya. Jadi itu enak banget dibuat main RC Adventure, cukup Skill. nikmati lah. Tapi kalau nggak hati-hati nanti bisa kelontang seperti mobil yang merah tadi. Kalau kalian tanya mobil yang merah ya hari ini tuh Likan berubah ya jadi warna kuning. Ini tadi 3 ini mobilnya merah semua. Jadi saya juga nggak tahu ya kok bisa kompakan merah semua. Tapi ya itulah. Nah kalau di sungai tadi itu yang saya ingat itu seperti kata Mas Hafid ya. Jadi itu sungainya lucu-lucu gemesin. Lucu itu kan karena sungainya pendek gitu ya. Rodanya lewat itu RC-nya setengah bodi, tenggelam sampai kap mesin itu bagus. Cuman gemesin itu karena memang arusnya yang cukup deras. Betul ya? Sama hujan. Nah, buat kalian semua Belum hujan ya derasnya. iya deras. Jadi buat kalian semua yang lagi main susur sungai, sungainya itu kan jalan ini ya, dari kanan ke kiri. Mengalir. Terus mobil kita itu kan memotong aliran sungai itu. Betul ya? Harus melawan arus. Nah, Ya. kalau memotong itu jangan arusnya ke sini, mobilmu ke sini, jangan. Tapi Geser harus itu sedikit. begini loh. Ya. Nah, jadi kayak Suprapto tadi itu kan dia gini.
belok ke kiri. Terus akhirnya ngomongnya baterainya habis lah, servonya lemah lah, dan lain sebagainya. Akhirnya gini. Jadi ya nggak bisa. Jadi agak gini loh. Jadi ini Dilawan sungainya harusnya. gini, agak dilawan. Dipecah di ujung depan bagian mobil. Nggak tahu ujung kanan, nggak tahu ujung kiri. Udah nggak? Paham? Oh iya. Paham aku. Terima kasih, Ko Ivan. Oke, obstacle yang terakhir. Ada obstacle lagi yang lupa. Sebelum pelangi kita kan ada nanjak itu dikit. Nanjak dikit. Yang di Oh, lupa ya. Obstacle pelangi. Ya, sebelum pelangi ada. Tanjakan. Yang sebelum kita makan. Jalan menuju warung. Oh iya Tanjakan iya. 2 meteran. Oke, jadi obstacle selanjutnya adalah obstacle warung. Kenapa kok dikasih nama obstacle warung? Soalnya Makan siang. mau makan siang. ditemukan di Itu sekitaran. bukan pas perjalanan Makan warung. siang. Jadi kalian bisa lihat obstacle-nya. Di situ tuh kelihatan susah banget ya kalau kalian lihat ya. Kita itu harus nanjak ya kayak video ini ya toh. Hanya demi makan di warung. Bayangin susah apa hari ini. Jadi obstacle warung gimana? Bentar. Ya, gampang sulit. Nah, hari ini. Hari ini. Biasanya karena Aman. ikannya kepleset. Ini kan kepleset bukan di situ. Iya, yang mau ke warung toh. Iya, awalnya. Awalnya kepleset dikit. Kan mundur. Oh, jadi ya kalau di tanah-tanah ya memang super swamper juara. Tapi kalau di batu-batu ya enggak lah. Buat kalian semua tim Haira Kapal Swamper bisa tulis di kolom komen. Kalau kamu gimana cuy? Ya, obstacle-nya kalau bannya emang agak lumayan licin, jadi harus dipunch. Cuman kalau jadi motor ya. baru ganti motor, awalnya Scoopy jadi Honda Beat. Motor TikTok kali ini kan Honda Beat. Semua Honda Beat. oh, Vasio dong yang baru. Tapi kayaknya anak Beat lebih greget deh. Oke lanjut, gimana Mas David? Cukup sulit sih di jalan karena tanahnya itu kan licin banget, habis kena air gitu. Jadi ya, butuh punch untuk supaya naik. Jadi kalau partnya itu nggak ada, cuman gerembet itu nggak bakal bisa naik. Jadi Ya, butuh punch. seimbangkan traksi dan kecepatannya. Itu yang paling penting. Yang pasti kalian harus ingat, ketika alignment mobil sudah dapat separuh, waktu mau ngegrip naik, jangan belok. Betul ya? Ya, Jadi kalau belok itu ya nggak mungkin, harus lurus. Kalau lurus itu mungkin gitu loh. Kalau belok itu nanti malah meluntir akhirnya Ya, melontar. Jadi hindari belok karena ya ini bukan apa ya, traksinya harus dapat dulu. Traksi sudah dapat baru dipan. baru dipan. Ketika ngepans itu harus lurus. Kalau mau ngepans itu harus lurus, ingat itu. Jadi kalau kalian ngepans sambil belok ya toh, nanti bukan ngepans. Orang Jawa Jab. bilangnya itu apa? Ngejab. Cek. Aduh. Terus obstacle berikutnya apa? Tanjakan pelangi. Tanjakan pelangi. Jadi tanjakan pelangi itu kalau menurut saya receh. Ya enggak lah, itu dari Pilih jalan. cari tempat yang bisa kita naik. Iya, Kalau pilih jalan. kita salah pilih ya nggak bisa Naik. naik. Jadi di tanjakan pelangi itu kenapa disebut receh? Karena untuk melewati tanjakan pelangi itu kalian butuh mobil yang fleksibilitasnya bagus. Terus kalian butuh grip yang juga bagus. Kalau fleksibel dan gripnya bagus, saya rasa aman-aman saja. Betul ya, Anda? Kalau kamu gimana? Tanjakan pelangi. Aman sih, nyamannya. Bannya dapat. Ya harus pilih Ya harus jalan. milih jalan itu. Tetap pilih jalan. Cuman kalau salah jalan ya tobat aja. Tinggal bertobat. Tinggal berdoa. Kalau mau bertobat jangan lupa di rating dulu. Lewat kanan apa lewat kiri? Ya. Jangan jadi tersesat kamu. Bener ya. Kalau Mas David gimana tanjakan pelangi? Cukup unik juga ya sebenarnya. Jadi harus benar-benar pilih kan. Di situ ada yang tanjakannya yang vertikal, jadi
pilih yang agak Iya. sedikit landai. Yang melatih pilih jalur lah. Iya. Jadi kalau kalian pengen latihan model tanjakan pelangi yang kayak gitu, itu saya punya tips. Tipsnya adalah bermain di anak tangga. Ya, bermain di anak tangga. Kalau di rumah ada anak tangga yang kecil-kecil gitu ya, kecil. Ya kalau besar bapak. Bener kan? Jokesnya habis udah mulai bau gitu. Jadi kalian cobalah naikin tanjakan 90 derajat yang ukurannya ya segini ya. Segini itu berapa ya? Sekolah di sini ya? Iya, tapi ada tipsnya 20. juga itu untuk anunya. Ambilnya nggak boleh lurus ya. Harus supaya bisa Naik dulu. satu-satu. Iya. Itu kalau lurus kena bempernya. betul, itu yang dimaksud itu. Ngiris. Ya. Kalau orang adventure di Surabaya itu ngomongnya naiknya itu diiris bisa, diperes bisa. Jadi dimasukin alignment ya. Jadi ini mobil, ini obstacle. Jangan gini ya. Kalau gini nanti tabrakan. Iya, Jadi saya akan berputar ketiga dimensi ini. Ya. Jadi gini, belokin gini, seruet. Ini kan belok ke kiri ya. Lalu kalian counter setirnya ke kanan, set, Iya. kalian naik. Kalau kebanyakan ya melontir jatuh. Kalau kurang banyak ya nggak naik. Harus balance ya. Harus balance. Jadi lebih kurang seperti itu ya bedengan ini. Kalau ngomongin bedengan 1 sampai 10 nilainya berapa keren Pak? Buat main RC. Loh, keren Pak dulu. 7. Kenapa kok 7 keren Pak? Ya, kurang menantang. Kurang menantang. Kalau Johan di Suprapto 10. kenapa? Karena gampang. Berapa? Serius berapa? Menantang banget sih, maksudnya cuman tadi kan karena hujan jadi kita jadi kurang nggak explore, bisa, kurang iya. explore, cuman makanya masih penasaran jadi 10. Kalau Mas Habib 9. 9. Kenapa kok bisa 9? Mas? Sungainya itu cukup keren. Jadi Ya. sungainya, main-main di sungai itu cukup bagus. Jadi kalau tanah-tanahnya itu hampir sama lah dari semua tempat-tempat Tempat-tempat. wisata, hampir sama. Tapi sungainya yang di Bedengan itu Banyak batu. nggak ada yang di tempat lain. Jadi dia itu dangkal, tapi lebar banget gitu loh. Jadi obstacle. Jadi kalau kalian tanya sungainya itu gimana ya? Sungainya itu skill banget buat RC. Nah, Nah, jadi batunya itu ya normatif ya. Nggak gede-gede. Jadi ya itu dilalui mobil RC itu enak banget. Jadi kalau dari saya sih 9 ya. Jadi kenapa toiletnya bersih? nah. Terus makanan di situ relatif murah Murah. ya. Jadi itu tadi makan itu satu orang habis sama minumnya ya habis 20.000 lah ya. Es jeruknya. Es jeruk 8.000. Es jeruk. Ah. Super keren. Super keren. Iya. Super enak. Yo super enak. Minum Super keren. makanan, Ju. makanan itu enak. Ya bener. Iya. Kalau minuman apa? 1, Murah dan enak. 2, 3. Nggak ngerti dia. Minuman Tinggal ngomong super enak. segar. Kalau kopi. Kalau kopi apa tadi sih kalau kopi? Nah, jadi memang tempatnya bagus banget dan nah buat kalian jangan di stop dulu ya. Ada 2 obstacle tambahan yaitu naik dan turunan ya. Naiknya pakai winch harus keret-keretan, turunannya juga pakai winch harus tarik-tarikan. Itulah teori winching berjamaah. Ya. Jadi untuk tag team, nah itu seru banget bisa kalian lihat. Mungkin kalau minggu depan ke sana lagi misalnya itu ada bensin yang lokasinya bagus juga. Yang tadi 90 derajat kemudian ada. Oh iya, jangan diberitahu nanti biar Prapto uji nyali. Bisa Iya. nggak dia winching kayak gitu? Besok harus bisa ya. Iya, harus dipersiapkan. Harus fungsi. Loh, tadi nggak fungsi tapi itu. Loh, mobilnya kelihatan ada talinya gitu tuh. Fungsi tadi fungsi. Jadi Cuman fungsinya macet ya? teman. Itu fungsinya teman. Jadi itulah pentingnya pakai winch ya. Jadi bisa kalian lihat di video kali ini. Oke sob, jadi sudah waktunya closing. Sudah bisa kalian lihat ini sudah gelap semua. Kita mau istirahat sejenak untuk pulang ke Di mana? Surabaya. Dan sekarang kita lagi makan di tempat ini, tempatnya bagus banget ya. Jadi Sontoloyo. namanya itu Kopi Sontoloyo. Kopi Sontoloyo. Jadi kayak apa ya? Ini Suwontoloyo kalau yang bilang ini tempat Suwontoloyo.
Buat kamu yang tanya, ya toh itu mobil merah kenapa ceper ya, tapi mainnya enak ya. Ya ini mobilnya keren Pak. Jadi ya memang butuh jam terbang dan settingan yang baik. Dan buat kalian semua yang tanya, tim Prapto Garis Keras mana orangnya? Angkat tangan. Buat kalian semua yang pintunya selalu buka, dia tuh. Suprapto merasakan itu dengan jelas. Jadi nanti dilem ya gini nih. Mau Manit, kasih manit. lem tembak aja. Dilem tembak aja ya. Nggak dilip dulu. Oke, Sob. Jadi sampai ketemu lagi di episode kami berikutnya dan pastikan kalian share. Chef. Jadi misi kita berhasil dapat Ricis Nabati. Oke. Sekarang Prapto akan cari tenda-tenda yang lain di sana. Oke, stay tune at Pututan. Jangan lupa share, jangan lupa subscribe, pasti nyalain update untuk tahu update dari kita. Jadi nyalain lonceng untuk tahu update-nya and bye-bye.